Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, informasi untuk sehat, yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei merupakan apresiasi pemerintah terhadap kesejahteraan para lansia. Isu kesehatan yang diangkat pada Hari Lanjut Usia tahun 2023 ini yaitu mengangkat topik tentang sarkopenia. Pemirsa pasti penasaran kan? Apa itu sarkopenia? Ikuti terus Infus episode kali ini karena kita akan membahas informasi seputar sarkopenia. Bersama dengan kita telah hadir dua orang narasumber yang beliau ini sudah sangat expert di bidang kesehatan lansia. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, yaitu Dr. Hersa Donantia Daneswara, spesialis penyakit dalam. Ya. Selamat pagi Dr. Hersa. Selamat pagi Mbak Molly. Iya, kita ketemu lagi ya Dok ya. Iya, semoga pemirsa tidak bosan. Iya. Soalnya kalau kita bicara, kita ngobrol di sini, masih kurang lebih topiknya tentang lansia juga ya Dok ya? Iya. Seringnya ya? Seringnya. Oke. Iya, jadi nggak bosan ya Dok ya? Baik, narasumber yang kedua kita yaitu Dr. Rizky Ikaryani, spesialis gizi klinis. Selamat pagi Dr. Rizky. Selamat pagi Mbak Molly. Iya, Dr. Rizky juga udah pernah kan ya tampil di acara Infus ini ya Dok ya? Iya. Oh iya, tentunya dengan topik yang berbeda ya Dok Iya. ya. Nah oke, inilah dua narasumber kita pada topik pagi hari ini. Saya langsung saja ya menuju pada narasumber pertama kita yaitu Dr. Dona ya. Dokter, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasannya kan kita ini lagi menyambut ya Hari Lanjut Usia Nasional gitu ya Dok ya. Dan topik kesehatan yang diangkat pada tahun ini yaitu sarkopenia. Nah, dokter bisa menjelaskan Dok kepada pemirsa Infus apa itu sarkopenia Dokter? Ya, jadi sebelumnya kita menjelaskan bahwa hari ini adalah Hari Lanjut Usia. Nah, untuk Mbak Molly coba, saya sebelum ditanya saya tanya balik. Pada usia berapa sih kita menyebutkan seseorang itu lanjut usia? Setahu saya sih 60 tahun Dokter. Iya, betul. Iya. Jadi lanjut usia adalah seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Nah, jadi untuk usia yang 60 tahun ke atas banyak hal-hal yang akan terjadi, yaitu sarkopenia. Sarkopenia adalah kehilangan massa otot akibat usia salah satunya. Nah, tapi sebetulnya hal ini tidak hanya pada usia 60. Hal ini sebetulnya sudah dimulai pada usia 30-an. Jadi mulai menurun. Otot-otot ini sudah mulai menurun makin menurun pada usia 60. Nah, jadi ya saat ini mungkin kita sering mengenal orang mager gitu ya. Iya, benar-benar gaya hidup sekarang ya. Malas gerak ya, gitu. betul. Nah, akibatnya apa? Makin sepuh, makin bertambahnya usia, jadi massa ototnya makin turun. Jadi ya karena makin turun, yang sepuh itu biasanya keluhannya apa? Saya waktu muda saya kuat jalan, saya nyapu satu halaman selesai. Tapi kok sekarang kok saya cepat capek ya Dok? Iya, turun drastis banget ya staminanya ya. Dulu saya ini ngapain aja kuat, tapi kok sekarang padahal kegiatannya sama, tapi kok sudah mudah lelah ya. Nah, hal ini adalah hal yang wajar pada usia lanjut. Nah, karena apa? Karena kehilangan massa ototnya sudah mulai berkurang. Nah, makanya untuk kita ini yang masih muda, ya memang jangan lupa tadi saya bilang usia sudah mulai sarkopenia tidak hanya penyakit usia lanjut saja loh. Nah, jadi tetap harus kita untuk memulai beraktivitas ya, jangan hanya mager. Karena nanti kedepannya tadi sarkopenia adalah kehilangan massa otot. Jadi yang muda-muda harus berotot juga. Ya. Gitu. Harus strong gitu ya Dok Harus ya. strong. Kayak dokter nih berarti. Jangan. Kan dokter besar nih, otot bukan nih Dok. Otot yang lemah.
Oke, baik. Jadi kalau begitu sarkopenia itu sebetulnya bukan hanya masalah yang timbul saat kita sudah usia lanjut ya dok ya, Iya. tapi merupakan proses yang diawali dari usia 30 tahunan diakibatkan karena kurangnya aktivitas itu ya dok ya. Kehilangan masa otot. Kehilangan masa otot karena kurang aktivitas tadi itu. Salah satunya. Salah satunya ya. Salah keduanya, makanya kita bantu Oh, nih, iya. ada pihak gizi. Ya, narasumber kedua kita ya tentunya. Oke, baik. Giliran. Baik, satu-satu dulu ya dok ya. Oke, saya lagi masih mau mengupas sama dokter Dona ini. Sekalian belajar bareng. Oh ya, baik. Kalau tadi dokter salah satu tandanya kan penurunan massa otot ya dok ya. Adakah tanda kelainan lain dokter yang nampak khususnya pada lansia nih dok? Sebetulnya untuk gejala khusus sih tidak tampak. Ya makanya tadi gejala yang paling khas itu adalah fisiknya dia menurun, aktivitas dia menurun. Nah, jadi oleh karena itu kehilangan massa otot ya selain dari faktor aktivitas yang menurun, mungkin asupan pada lansia juga tidak sama seperti anak muda. Dulu saya makannya banyak, sekarang sedikit. Nah, tetapi hal ini kan juga tidak berjalan dalam waktu yang singkat ya. Iya, betul. Jadi tidak berarti usia 60 langsung saya harus siap-siap sarkopeni nanti nggak akan kehilangan otot. Nah, tapi harus kita persiapkan dari sejak awal. Oke. Nah, karena hal ini adalah hal yang wajar. Oh, jadi gitu. bukanlah suatu penyakit, tetapi ini adalah suatu hal yang wajar. Jadi oleh karena itu harus kita persiapkan sejak muda, bukan sejak nanti saya 60 tahun seperti itu, tapi sejak muda harus sudah kita mulai persiapkan. Oke. Jadi meskipun sarkopenia ini adalah suatu hal proses alamiah yang pasti dialami setiap orang, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempersiapkan diri ya dok ya? Iya, harus bisa mempersiapkan diri. Iya, Ya. oke, baik. Mungkin untuk persiapkan diri itu tipsnya kita langsung ke dokter Rizky ya sebagai narasumber kedua kita, kaitannya tadi dengan nutrisi ya dokter ya. Spesifikasinya seperti apa nih dokter kaitan antara sarkopenia dengan gizi dokter? Jadi memang untuk sarkopenia sendiri itu salah satunya salah duanya ya berarti ya. Itu karena adanya gangguan dari asupan. Kita bisa melihat karena di umur-umur lebih dari 40 tahun beberapa fungsi tubuh kita ya seperti misalnya indera pengecapan, lalu juga saluran pencernaan itu pastinya sudah berkurang juga untuk fungsinya. Contohnya misalnya kita di lidah itu ada fili-fili lidah gitu ya, ada papila lidah, maaf. Di situ pada umur 50 tahun ke atas sudah mulai banyak yang hilang sehingga rasa yang dulunya saya makan ini enak, makan itu enak gitu ya. Kalau sudah mulai menurun ya, apalagi udah 60 tahun, 70 tahun, semakin lama itu akan semakin berkurang indera pengecapannya sehingga makannya juga rasanya makan enak pun juga saya rasanya nggak enak gitu. Jadi asupannya turun. Begitu pula juga misalnya saluran cerna pada saat sudah mulai menginjak usia lansia, fili-fili usus kita juga mulai sudah banyak yang atrofi sehingga absorpsinya juga tidak sebaik pada saat usia muda sehingga asupan yang dimakan ataupun zat gizi yang masuk itu tidak bisa terserap dengan sempurna sehingga itu yang bisa menyebabkan juga kekurangan zat gizi baik mikronutrien ataupun makronutrien. Beberapa fungsi seperti gigi geligi juga pastinya sudah berkurang ya, ompong sehingga makan yang agak keras gitu ya itu juga agak sulit ya, semakin susah sehingga terbatas kan jenisnya, hanya bisa makan yang lunak-lunak ataupun makanan cair sehingga hal-hal tersebut yang menjadikan asupan pada saat lansia itu 50 tahun, 60 tahun ke atas itu mulai turun sehingga menyebabkan otot-otot massa otot yang ada di usia-usia lansia itu juga turun karena asupannya juga turun. Oke. Gitu. Berarti kompleksitas pada lansia itu selain masalah mungkin indera pengecapan, terus juga saluran pencernaannya ya mungkin sudah fungsinya menurun ya dok ya. Iya. Jadi menyebabkan sarkopenia ya. Tapi adakah tips khusus dokter misalkan meskipun makannya volume sedikit gitu, tapi supaya bisa terpenuhi lah kebutuhan nutrisinya itu tipsnya gimana dokter? Untuk pasien yang mungkin asupannya sudah mulai turun ya, kadang-kadang kita harus memberikan tips dan trik yang bisa mencukupi asupan seharinya. Contohnya yang pertama, kita berikan makanan yang dia
jumlahnya kecil tetapi kalorinya padat atau padat gizi gitu ya. Seperti misalnya yang mengandung lemak. Tentunya lemak yang bagaimana adalah lemak yang tak jenuh ya. Biasanya akan kita berikan beberapa makanan yang tinggi akan omega 3, omega 6, minyak ikan dan sebagainya yang dia bisa meningkatkan kalori di makanannya walaupun asupannya tidak banyak. Yang kedua, makan yang sering ya, sedikit tapi sering atau small frequent feeding ya. Itu bisa kita anjurkan kepada lansia yang dia mungkin nggak bisa makan langsung banyak nih kayak kita. Jadi kalau kita biasanya 3 kali makan besar, 2 kali cemilan. Nah kalau lansia biasanya kita akan berikan sekitar 6 kali makan besar dibagi dan sampai 2-3 porsi cemilan seperti itu. Itu contohnya yang paling gampang ya. Dan beberapa makanan seperti misalnya roti ataupun yang tinggi kalori lainnya, coklat, keju dan sebagainya itu juga bisa kita anjurkan karena dia jumlahnya kecil tapi kalorinya padat. Gitu. Jadi strateginya yaitu memberikan asupan nutrisi dalam porsi kecil tapi sering dan dengan kadar nutrisi yang tinggi ya, Dok ya. Iya. Terutama protein. Oh iya, penting sekali ya, Dok ya, proteinnya. Berarti di antara semua nutrisi yang dibutuhkan protein yang paling utama. Ya. Yang pertama kebutuhan kalorinya dulu kita penuhi dengan baik. Yang kedua jumlah proteinnya nih yang harus dinaikkan ataupun yang harus jadi perhatian pada sarkopeni ini. Oh gitu, baik. Saya kembali ke Dokter Dona lagi ya, Dok ya. Oke. Nah ini, Dok, kalau kita sudah berusaha nih memenuhi nutrisi seperti yang disarankan sama Dokter Rizky gitu kan, cuman ternyata kan tidak mudah ya meningkatkan nafsu makan lansia gitu. Nah ini apakah ada efek jangka panjangnya nih, Dok, pada lansia kalau misal ternyata nutrisi tidak bisa terpenuhi? Iya. Seperti tadi saya bilang bahwa hal ini tidak dari awal, tidak dari usia lanjut saja, tetapi dari masa dia muda. Jadi dengan usia yang masih kita muda, jangan mager tadi ya, Mbak. Ya kita harus olahraga terutama adalah pembentukan otot. Nah tadi usia lanjut kehilangan massa otot. Ya, jadi sebelum massa ototnya itu berkurang, kita tambahin dulu nih. Ya, jadi kita harus jangan lupa berolahraga. Olahraga bisa jalan, bisa sepeda, nah, atau ya kalau sekarang orang nge-gym, nah, itu juga untuk meningkatkan massa otot. Nah, setelah nanti akan berkurang. Apa sih akibatnya kalau misalnya massa ototnya berkurang? Nah, the true genetic syndrome is fall. Tanda penyakit usia lanjut adalah jatuh. Nah, jadi dengan berkurangnya massa otot, resiko untuk jatuhnya makin tinggi karena dia kehilangan massa otot, aktivitas dia tidak bisa maksimal. Nah, jadi mudah lelah, keseimbangan berkurang. Nah, jadi kita harus berhati-hati ini kepada lanjut usia yang massa ototnya sudah menurun. Nah, aktivitas juga harus mulai akhirnya dibatasi karena dok saya kok mudah lelah, tadi ceritanya begitu ya. Jadi kalau dia mudah lelah akibatnya nanti gangguan organ dalam. Nah, jadi kalau gitu ya nggak boleh capek, tapi tetap harus aktivitas karena kalau nggak ada aktivitas berbaring terus ya nanti malah jadi infeksi. Nggak terlatih ya, Dokter ya, otot-ototnya ya. Oke, baik. Jadi risiko jangka panjangnya itu bisa terjadi jatuh tadi itu ya, Dok ya. Itu bisa patah tulang, bisa cedera yang lain juga ya, Dok ya. Oke, baik. Saya kembali ke Dokter Rizky lagi ya, Dok ya. Tadi kalau misal nih, kadang beberapa pemirsa kan ada yang lebih suka cara simpelnya. Daripada kita makan banyak, ada nggak sih suplemen yang mungkin lebih praktis untuk dikonsumsi sama lansia, Dokter? Jadi memang untuk suplementasi itu memang bisa kita berikan sebagai second tambahan gitu ya, istilahnya makanan tambahan atau istilahnya kalau di kami itu hanya tidak yang utama gitu, karena tentu saja makanan yang dari makan sumber alami dengan suplementasi itu bioavailability-nya berbeda. Jadi penggunaan dari si zat gizinya itu dari makanan yang sumber alami dengan yang suplementasi tentunya diserap tubuh itu berbeda, sehingga tetap saran saya walaupun nanti adanya suplementasi, asupan makanan yang alami, sumber alami, protein ya, karbohidrat, lemak dan vitamin mineral tetap harus ada. Tapi gimana, Dok, saya pengen lebih gampang atau lebih
cepet nih mengembalikan asupan gizi yang kurang gitu, boleh saja sebenarnya kalau memang dia kekurangan. Jadi kita bisa berikan beberapa suplementasi yang memang dibutuhkan. Biasanya sih isinya yang paling utama untuk suplementasi pada pasien dengan sarkopeni yang ada BCAA ya, asam amino rantai panjang dan asam amino esensial ya, yang terutama isinya leusin, itu penting sekali kita bisa lakukan suplementasi. Lalu ada vitamin B dan vitamin D ya, serta vitamin C, itu juga adalah vitamin yang penting untuk pasien dengan sarkopeni. Itu yang mungkin kita bisa berikan suplementasi. Jadi multivitamin yang mengandung zat-zat itu yang bisa kita berikan untuk sebagai makanan tambahan. Oke, jadi meskipun ada suplemen yang mensupport untuk kasus sarkopenia ini, tapi tetap nutrisi alami itu adalah yang utama ya, Dok ya. Oke, baiklah. Ya, sebelum kita tutup acara infus kita pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Bu Dokter dan Pak Dokter ini kepada pemirsa infus, khususnya untuk para lansia. Monggo kita mulai dari Dokter Dona dulu ya, Dok ya. Silakan. Untuk para lansia ya, jadi sebenarnya bukan dari para lansia dulu, dari yang para muda ya. Jadi kita harapkan untuk para kaum muda adalah tetap harus mau aktivitas, jangan lupa untuk berolahraga. Untuk yang para lansia juga harus tetap bersemangat dalam beraktivitas, tahu kemampuan diri, jangan terlalu memaksakan, tetap harus bergerak, hindari mager atau kurangi hanya berbaring saja. Harapannya dengan beraktivitas kita dapat tetap bersemangat, dapat bersosialisasi, sehingga kita tetap merasa sehat. Ya, itu saja dari saya. Oke, selanjutnya Dokter Rizky, adakah pesan khusus untuk pemirsa infus? Mungkin yang pertama, tentu saja konsumsi gizi yang seimbang ya, jangan hanya 1-2 zat gizi saja yang diutamakan. Yang kedua, betul sekali, setuju dengan Dokter Dona, aktivitas fisik dari kita dewasa, remaja, dewasa sampai nanti lansia tentunya tetap harus diperbaiki, istilahnya dimaksimalkan ya, karena dengan aktivitas fisik itu juga akan memperbaiki metabolisme tubuh yang nantinya sampai lansia juga akan sangat berpengaruh ya. Lalu yang ketiga, apabila memang dibutuhkan suplementasi ataupun ada keluhan-keluhan yang terjadi akibat dari kehilangan otot atau sarkopenia ini, segera aja ke dokter, ke rumah sakit. Tentu saja rumah sakit itu Gerjo ya. Pastinya ya, Dok ya. Nanti ketemu dokter. Iya, betul ya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dona, Dokter Rizky atas kehadirannya di Infus ya. Semoga perbincangan singkat kita ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemirsa Infus. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menuju pola hidup sehat akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kualitas hidup Anda. Jadilah lansia yang bahagia, karena dengan pola hidup sehat dan menikmati setiap momen yang berharga, maka Anda akan membuktikan bahwasannya usia hanyalah angka. Terima kasih pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara info selanjutnya. Sampai jumpa.